Masih di CNN Indonesia Tech News. Mesin pencari atau search engine kini menjadi tempat mencari jawaban dari segala kebutuhan, mulai dari informasi hingga kebutuhan akan produk. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para marketer sebagai lahan bisnis untuk menjajakan produknya di dunia digital. Berikut tips-tips yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan search engine untuk pemasaran produk yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Tapi jangan lupa bahwa tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman cnnindonesia.com dan channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Aziza Hanum pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Sampai jumpa. Salah satu raksasa search engine, Google, nyaris tidak pernah lepas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era serba digital kini, search engine tidak hanya digunakan untuk mencari informasi, tetapi menjadi tempat para marketers, mulai dari e-commerce, UMKM, hingga penyedia jasa event organizer memasarkan produknya. Lalu, bagaimana para marketers mengoptimalkan search engine untuk memasarkan produknya? Dikarenakan search engine ini dibangun oleh logical thinking programs and formulas, maka cara berpikir search engine ini berbeda dengan cara berpikir manusia. Maka sering dari kita dapat apa yang bukan kita mau, karena memang cara berpikirnya ini berbeda. Maka dari itu penempatan kata-kata di dalam SEO menjadi sangat krusial ketika marketers ingin memperkenalkan produknya kepada target market mereka. Namun di sisi lain, terdapat beberapa hal lainnya yang harus diperhatikan oleh para marketers. Fungsi search engine bisa dioptimalkan oleh para marketers untuk mendapatkan page view yang lebih banyak. Terdapat tips untuk para marketers bagaimana menggunakan search engine agar lebih optimal. Yang pertama, dengan menggunakan fitur pelengkap otomatis untuk menyederhanakan pencarian populer atau yang dimaksud pengguna. Findability, misalnya di dalam website Anda misalnya pakai auto search misalnya, supaya kalau misalnya orang mencari sesuatu itu search-nya dilengkapi dengan saran-saran yang lain. Kemudian spell check, misalnya kalau orang salah ketik, kemudian mereka nulis sesuatu, mereka salah ketik, yang muncul sebenarnya maksud Anda gini ya. Kedua, pastikan terdapat fitur ulasan untuk membantu pengguna mereview produk. Review menjadi salah satu hal penting karena perilaku konsumen kini menjadikan review sebagai salah satu proses yang dilakukan sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Tips yang ketiga adalah dengan memberikan rincian harga dengan opsi yang memudahkan pengguna dalam membandingkan. Misalnya, jika ingin membeli tiket pesawat, akan lebih memudahkan pengguna apabila sudah ada detail harga dan juga kelas-kelas penerbangannya tanpa harus membukanya satu persatu. Selain itu, opsi pembayaran yang variatif bagi pengguna juga sangat menentukan terlaksana atau tidaknya pembelian online. Keempat, desain untuk seluler. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sepanjang tahun 2017, 50,08% dari 262 juta masyarakat Indonesia mengaku memiliki dan menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Oleh karena itu, penting mendesain web khusus untuk pengguna mobile dan menata konten maupun tajuk dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan nomor telepon ataupun alamat dapat diklik melalui perangkat mobile oleh pengguna. Tips terakhir adalah mengoptimalkan kecepatan. Hal ini meliputi meringkas konten di web agar tidak berat, meningkatkan kinerja server, dan juga melakukan penyimpanan atau caching. Sebagian besar situs kehilangan setengah jumlah pengunjung saat lama memuat. Terdapat situs untuk melihat apakah kecepatan web sudah berjalan dengan baik, salah satunya Test My Site. Walaupun begitu, pengoptimalan search engine dengan kelima tips tersebut bukanlah hal yang mudah bagi marketers pemula. Para marketers harus belajar menerapkannya dan tidak hanya melakukannya sekali, melainkan dicek secara berkala. Sandra Insanasari, Jakarta.